Dinda Milinia Putri Minang, NIM 502 dari kelas Hukum Perdata I. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 materi pembelajaran di dalam kelas Hukum Perdata yang tengah saya ampuh. Yang pertama yaitu berakhirnya suatu perikatan. Yang kedua yaitu tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, materi pertama yaitu tentang berakhirnya perikatan. Hapusnya suatu perikatan itu terjadi karena adanya 10 alasan. Salah satunya yang pertama, karena pembayaran. Di sini contohnya itu ketika si A membeli sepeda kepada si B, lalu si A membayar harga sepeda tersebut kepada si B. Otomatis dalam hal ini perikatan yang dilakukan kedua belah pihak tersebut telah selesai. Yang kedua yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Contohnya di sini ketika si A memiliki hutang kepada si B, dan ketika si A akan membayar hutang tersebut namun si B menolaknya. Nah, dalam kondisi demikian si A dapat menitipkan hutang tersebut kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat, yang nantinya dari Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat tersebut diteruskan kepada si B. Nah, jika si A telah menitipkan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat tersebut, maka dalam hal ini perikatan yang dilakukan oleh keduanya telah berakhir. Yang ketiga yaitu karena pembaruan utang. Dalam hal ini contohnya si A yang memiliki hutang kepada si B sebesar 1 juta rupiah tidak bisa membayar hutang tersebut. Nah, kemudian si B itu memperbarui hutang yang dilakukan si A kepada dirinya. Oke, si A, kamu bisa membayar hutang tersebut dengan senilai 500.000 saja, begitu. Nah, kemudian si A bersedia untuk membayar hutang tersebut sebesar 500.000. Nah, dalam hal ini perikatan yang dilakukan oleh keduanya telah berakhir karena adanya kesepakatan gitu. Yang keempat yaitu karena perjumpaan hutang atau kompensasi. Contohnya ketika si A memiliki hutang pada si B, lagi-lagi si A berhutang kepada si B. Nah, kemudian di lain waktu si B juga berhutang kepada si A. Nah, dalam hal ini maka hutang keduanya telah dianggap lunas. Kelima yaitu percampuran hutang. Di sini contohnya seumpama di masa lalu si A memiliki hutang kepada si B. Nah, kemudian di masa yang akan datang beberapa tahun kemudian gitu, seumpamanya ternyata si A dan si B ini mereka berjodoh dan kemudian menikah. Maka dalam hal ini terjadilah percampuran hutang karena si A dan si B telah terjadi persatuan harta kawin akibat dari perkawinan. Yang keenam yaitu adalah pembebasan hutang. Di sini contohnya ketika si A berhutang kepada si B, namun kemudian karena suatu alasan, seumpama karena si B kasihan melihat si A yang kondisi ekonominya sangat buruk, maka dalam hal ini si B membebaskan hutang si A dengan cara si A tidak perlu membayar hutangnya di kemudian hari. Setelah istilahnya si B itu ikhlas uangnya digunakan oleh si A, tidak usah mengganti. Yang ketujuh yaitu karena musnahnya barang yang terutang. Dan yang kedelapan yaitu karena kebatalan perjanjian. Di sini contohnya itu seumpamanya orang yang belum dewasa, dia memiliki hutang atau dia itu membuat suatu perjanjian
Nah, kemudian perjanjian tersebut tuh bisa dimintakan kebatalannya kepada pengadilan. Nah, ketika pengadilan telah menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibatalkan, maka perjanjian tersebut telah berakhir. Yang kesembilan yaitu berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab 1 BW. Di sini contohnya itu suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan yang terakhir yaitu karena lewatnya waktu atau daluarsa. Nah, di sini apabila suatu perjanjian itu telah tercapai tujuannya, maka perjanjian itu telah berakhir. Nah, pastinya kalian tahu kan syarat sah perjanjian itu apa saja. Salah satunya yaitu kesepakatan dari para pihak. Nah, dalam membuat suatu perjanjian itu harus ada kata sepakat dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan gitu. Jadi kesepakatan itu akan berlangsung dengan lancar apabila memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan dari para pihak yang terkait. Nah, putusan hakim juga dapat mempengaruhi batalnya suatu kontrak. Kenapa demikian? Biasanya suatu perikatan itu tidak memenuhi syarat sah suatu kontrak, itu bisa dituntut oleh pengadilan dan hakim berhak untuk memutuskan kontrak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Di sini tuh ada 10 macam perikatan yang timbul dari perjanjian. Yang pertama, jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, yang keempat hibah, yang kelima perjanjian pekerjaan, yang keenam penitipan barang, yang ketujuh pinjam pakai, yang kedelapan pinjam meminjam, yang kesembilan pemberian kuasa, dan yang terakhir yaitu perdamaian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait materi ini. Yang pertama yaitu jual beli. Sini definisinya yaitu timbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain yang di sini disebut pembeli berjanji untuk membayar barang tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di keseharian ya, seperti kita ke pasar. Nah, kita mau membeli sayur ke pasar, kita harus membayar harga sayur tersebut dan si penjual pedagang sayur itu harus menyerahkan sayur itu kepada kita, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tukar menukar. Di sini suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang timbal balik sebagai ganti barang lain. Nah, mungkin ini tuh seperti suatu barter gitu. Nah, yang ketiga yaitu sewa menyewa. Di sini pengertiannya yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain dengan kurun waktu tertentu dan diikuti dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi. Contohnya itu seperti rental kamera. Nah, di keseharian itu pasti ada ya yang namanya rental kamera. Nah, seumpamanya kita mau minjam kamera pada agen rental kamera tersebut dan dipatok dengan harga satu hari itu 100.000. Nah, kita harus membayar sejumlah itu. Kita meminjam satu hari, kita harus membayar 100.000. Kita meminjam 2 hari, kita harus membayar 200.000. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu hibah, yang mana
seseorang penghibah menyerahkan suatu barang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa dapat menikmati barang tersebut. Dan yang kelima yaitu perjanjian pekerjaan. Tahulah perjanjian pekerjaan itu bagaimana di keseharian tuh banyak kan contoh kasusnya, seperti seorang pemilik lahan usaha. Nah, kemudian dia membuka suatu lowongan pekerjaan. Nah, ada suatu orang yang ingin mendaftarkan dirinya dalam pekerjaan tersebut. Nah, kemudian terjadilah suatu perjanjian kontrak kerja, yang mana si pembuka lahan pekerjaan ini janji akan membayar si pekerja itu sesuai dengan upah yang telah ditentukan. Dan yang keenam yaitu penitipan barang. Di sini pengertiannya yaitu apabila terjadi seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya di kemudian hari dengan bentuk dan wujud seperti semula. Jadi kayak seseorang menitipkan suatu barang kepada orang lain, dan orang yang menitipkan itu berkata, nanti saya ambil ya, dan gitu, seperti itu. Maka orang yang diamanatkan untuk menyimpan barang tersebut harus benar-benar menjaga barang tersebut, karena kemudian hari barang tersebut akan diminta kembali oleh orang yang menitipkannya. Yang ketujuh yaitu pinjam pakai. Di sini pengertiannya itu suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat yang menerima setelah lewat masa pakainya akan mengembalikan. Contohnya itu mungkin hampir sama seperti penitipan barang. Namun kalau penitipan barang itu orang yang diamanatkan untuk menjaga barangnya itu tidak dapat menggunakan barang tersebut, hanya sebagai tempat atau wadah untuk dia menaruh barangnya. Sedangkan kalau pinjam pakai itu orang yang diamanatkan untuk menjaga barangnya atau menitipkan barangnya itu dapat menggunakan barang tersebut. Nah, namun nanti di kurun waktu berapa lamanya nanti si orang yang menitipkan tersebut akan meminta kembali barang tersebut, dan orang yang diamanatkan untuk menjaganya itu harus mengembalikan. Kemudian yang kedelapan yaitu pinjam meminjam. Di sini yaitu suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis pakai. Barang habis pakai itu contohnya seperti pulpen, kertas, dan lain-lainnya kepada pihak dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang yang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Contohnya seperti pulpen ini, saya meminjam pulpen ini kepada orang lain. Nah, otomatis di kemudian hari saya harus mengembalikan pulpen ini dalam keadaan yang sama, warna yang sama, bentuknya juga harus sama, tidak boleh berbeda dari barang yang sebelumnya, seperti itu. Nah, yang kesembilan yaitu pemberian kuasa, yakni suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan suatu kuasa tersebut. Mungkin ini seperti wasiat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perdamaian, yakni suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak tersebut mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau mencegah suatu perkara. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis perjanjian tidak bernama.
Sini ada 7 macam jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama, perjanjian lisensi. Yang kedua, perjanjian pembiayaan konsumen. Yang ketiga, perjanjian sewa beli. Yang keempat, perjanjian sewa guna usaha. Yang kelima, perjanjian anjak piutang. Yang keenam, perjanjian waralaba. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perjanjian BOT. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait materi ini. Yang pertama yaitu perjanjian lisensi. Di sini pengertiannya yaitu izin yang diberikan oleh pemegang paten atau brand kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan, perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Nah, jadi orang yang ingin mendapatkan brand, ingin memanfaatkan suatu brand tertentu atau yang brand yang benar-benar udah dikenal oleh masyarakat, itu harus memperhatikan isi dari perjanjian lisensi ini. Nah, perjanjian lisensi ini nanti manfaatnya yaitu dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu brand tersebut seperti itu. Kedua yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian ini lahir dari kontrak yang merupakan persetujuan kontrak tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian sewa beli. Di sini jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Nah, seperti materi yang kedua tadi, yaitu jual beli. Nah, dimana kita harus membayar, kita sebagai pembeli harus membayar barang yang akan kita dapatkan kepada seorang penjual. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu perjanjian sewa guna usaha, yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi untuk digunakan penyewa guna usaha selama jangka waktu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Saya ambil contoh seperti ruko, sebuah ruko. Nah, orang yang menyediakan ruko itu mematok harga ruko itu seumpama 1 tahunnya 10 juta. Nah, sedangkan orang yang ingin menyewa ruko tersebut bisa membayar angsuran ruko tersebut 1 bulan seumpamanya 1,5 juta seperti itu. Nanti tinggal dikalikan untuk 1 tahun ke depannya berapa. Nah, kemudian yang kelima yaitu perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang ini yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan secara pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi, baik transaksi di dalam ataupun di luar negeri. Nah, yang keenam yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini adalah dokumen kausial baik secara franchise atau terwaralaba maupun perjanjian yang mengikat atas antara pembeli waralaba dan penerima waralaba juga di atas dalam peraturan. Yang ketujuh yaitu perjanjian BOT, yang mana merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan atas pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan suatu bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya tersebut dapat menambah wawasan dan
memberikan informasi untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.